Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, hari ini 12 Oktober 2011 kami kembali bersama Anda untuk menyiarkan secara langsung jalannya upacara pembukaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional yang ke-13 yang dipusatkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara, kegiatan gelar teknologi tepat guna ini akan dibuka secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Dan saudara, hadir pula dalam acara pembukaan gelar teknologi kali ini yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan seluruh gubernur dan perwakilan dari masing-masing daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara, kegiatan gelar teknologi ini akan dilaksanakan selama 4 hari dari hari ini 12 hingga 16 Oktober 2011 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saudara, dari arena XMTK Kota Kendari kami mengucapkan selamat menyaksikan acara pembukaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Vita Gamawan Fauzi. Yang kami hormati Menteri Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara beserta Ibu Hajah Tina Nur Alam, para gubernur se-Indonesia, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Kami mengucapkan selamat datang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam acara pembukaan gelar teknologi tepat guna nasional ke-13 tahun 2011. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan persembahan tari Lulo Anawai dari Sanggar Tari Sorume di bawah pimpinan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Hajah Tina Nur Alam, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Hajah Sri Yastin Asrun. Tari Lulo Anawai adalah tari pergaulan masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang dipersembahkan di hadapan tamu kehormatan yang diagungkan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Marilah kita saksikan bersama Tari Lulo Anawai.
Hadirin yang kami muliakan, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Nur Alam SE. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono, dan Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Ibu. Yang kami hormati, Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang saya hormati, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang sempat hadir. Yang saya hormati, para ketua DPRD provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia yang sempat hadir. Yang saya hormati, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, Panglima Kodam 7 Wirabuana. Yang saya hormati, Dan Lantamal 6 Sulawesi. Yang saya hormati, para penjabat eselon 1 kementerian dan lembaga. Yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta gelar teknologi tepat guna nasional ke-13, hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini, di kota Kendari, guna mengikuti gelar teknologi tepat guna nasional ke-13 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama rombongan, kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kepada para gubernur dan pimpinan DPRD, serta kepada seluruh undangan dan peserta gelar teknologi tepat guna nasional ke-13 di kota Kendari. Sungguh menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami, karena kota Kendari ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan acara ini. Semoga seluruh undangan dan peserta temu teknologi tepat guna merasa nyaman dan betah selama berada di kota Kendari, kota Lulo, bumi Anoa. Secara khusus, pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas ditunjuknya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah gelar teknologi tepat guna nasional ke-13. Kegiatan ini merupakan salah satu wahana untuk memperkenalkan potensi teknologi di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya. Semoga kegiatan TTG ini dapat menjadi momentum untuk akselerasi penerapan teknologi di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang terhormat, secara administratif, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, 201 kecamatan dan 2087 desa dan kelurahan. Memiliki 651 pulau dengan jumlah penduduk mencapai 2,2 juta jiwa. Berdasarkan karakteristik wilayah yang 75% atau 110.000 km persegi terdiri dari lautan dan 25% atau 38.140 km persegi daratan. Provinsi Sulawesi Tenggara layak masuk kategori provinsi kepulauan. Sultra memiliki potensi sumber daya alam yang beragam,
terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan dan pariwisata. Komoditas sektor pertanian yang cukup strategis antara lain, kakao dengan jumlah produksi mencapai 146.818 ton per tahun atau 17,73% dari total produksi nasional, kedua terbesar setelah Sulawesi Selatan. Selain itu, rumput laut dengan jumlah produksi mencapai 214.500 ton per tahun atau 7% dari total produksi nasional. Demikian pula pada sektor pertambangan, komoditas yang cukup strategis antara lain nikel dengan potensi 97,4 miliar weight metric ton dengan nilai sekitar 23.000 triliun rupiah. Juga emas dengan deposit 1.125 juta ton dengan nilai mencapai 450.000 triliun dan aspal dengan deposit sekitar 3,8 miliar ton dengan nilai mencapai 1.800 triliun. Total nilai deposit ketiga tambang strategis tersebut saat ini mencapai sekitar kurang lebih 475.000 triliun. Demikian pula dengan potensi tambang lainnya seperti mangan, krom, biji besi, minyak bumi, dan lain-lain. Selain komoditas tersebut, potensi pariwisata cukup menjanjikan berupa keindahan wisata laut Wakatobi dan sekitarnya. Dengan diselenggarakannya Seil Wakatobi Belitung tahun 2011, memberikan arti penting bagi perkembangan dunia pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2013, membangun kesejahteraan masyarakat atau akronim Bank Sejahtera dengan 3 program prioritas, yaitu program Bahtera Mas, meliputi bantuan operasional pendidikan atau BOP, bantuan pengobatan gratis sampai dengan rawat nginap kelas 3, dan bantuan keuangan atau block grant 100 juta per tahun setiap desa dan kelurahan. Program tersebut telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup berarti bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain telah terbangunnya 1.908 balai desa. Semoga Bapak Wakil Presiden berkenan menyaksikan gambar dan display bangunan kantor desa dan kelurahan se-Sulawesi Tenggara yang alhamdulillah memperoleh rekor muri dengan kategori pemrakarsa pembangunan balai atau kantor desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di samping itu, berdirinya 12 bank perkreditan rakyat Bahtera Mas di 12 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tenggara, di mana pemegang sahamnya adalah seluruh kepala desa dan lurah se-Sulawesi Tenggara, sekitar 1.987 desa dan lurah. Ini juga bisa masuk rekor muri dengan kategori BPR yang dimiliki oleh kepala desa dan lurah terbanyak se-Indonesia. Pencapaian lainnya adalah peningkatan angka partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, wajib belajar 12 tahun. Melalui pemberian subsidi berupa bantuan operasional pendidikan kepada sekitar 120.000 siswa SMA, SMK, madrasah aliyah negeri dan swasta se-Sulawesi Tenggara, dan pemberian insentif guru mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, melalui program Cerdas Sultraku tahun 2011, pemerintah daerah mengirim dan membiayai pendidikan 1.000 orang mahasiswa ke Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk program tersebut, Pemda juga memperoleh rekor muri dengan kategori penentu kebijakan beasiswa terbesar oleh pemerintah daerah. Dari aspek kesehatan, intervensi program Bahtera Mas telah menunjukkan hasil berupa perbaikan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan perbaikan indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perkembangan capaian indikator makroekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2010 dan triwulan kedua tahun 2011 menunjukkan performa yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas. Tahun 2008 mencapai 7,27%, tahun 2010 mencapai 8,19%, di atas rata-rata nasional, dan triwulan 2 tahun 2011 mencapai 8,47%.
Capaian ini memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat antara lain. 1. Menurunkan tingkat kemiskinan dari 21,7% akhir 2007 menjadi 17,05% tahun 2010 dan triwulan 3 tahun 2011 turun menjadi 14,56%. Kedua, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,38% tahun 2008 menjadi 4,77% tahun 2010 dan triwulan 2 tahun 2011 menurun menjadi 4,34%. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang terhormat, berdasarkan capaian indikator makroekonomi tersebut, sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas tahun 2010, Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kuadran 1, di mana pertama, kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan tinggi atau PROPUR dan kualitas pertumbuhan APBD terhadap kemiskinan dengan pendapatan daerah tinggi atau PROPUR. Kedua, kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan pertumbuhan tinggi PROJOB dan kualitas pertumbuhan APBD terhadap pengangguran dengan pendapatan daerah tinggi PROJOB. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah pemanfaatan potensi sumber daya alam, diperlukan peran teknologi tepat guna, teknologi menegak dan teknologi tinggi atau high-tech. Prinsip pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan teknologi tepat guna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan dan sederhana. Teknologi adalah pengetahuan yang digunakan untuk membuat barang, menyediakan jasa serta meningkatkan cara untuk menangani sumber daya yang penting dan terbatas. Pengertian lain tentang teknologi adalah upaya manusia untuk membuat kehidupan lebih sejahtera, lebih baik, lebih enak, lebih murah dan lebih mudah. Teknologi dikembangkan untuk membuat hidup lebih baik, efisien dan mudah. Teknologi tepat guna adalah suatu teknologi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomi dan sosial budaya. Banyak orang beranggapan bahwa teknologi harus bercirikan mesin-mesin, padahal teknologi adalah upaya manusia untuk membuat kehidupan lebih sejahtera, lebih baik, lebih mudah. Bila awalnya seseorang mengupas sabut kelapa dengan gigi dan kemudian berusaha mengupas dengan kapak yang dibuat dari batu, maka kejadian seperti ini termasuk ke dalam teknologi, karena ada nilai pengembangan alat. Demikian pula, cara atau metode penyimpanan arsip yang baik juga merupakan teknologi, karena memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, pendidikan teknologi adalah usaha mengenali keadaan lingkungan dan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi lingkungannya. Secara empiris, di seluruh pelosok Indonesia, masyarakat telah memiliki teknologi, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Sebagai ilustrasi, proses pembuatan kapal pinisi merupakan contoh teknologi yang